2013 pada waktu kami bersama Bu Ati dan Pak Bob diundang sebagai narasumber dari bagian untuk penyempurnaan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian undang-undang itu berubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014. Di dalamnya ada infrastruktur anak. Salah satunya adalah ruang bermain yang ramah anak. Secara perlahan-lahan kementerian membentuk suatu sistem agar supaya ruang bermain ramah anak ini bisa terwujud. Lalu dibentuklah tim. Nah, tim ini adalah tim yang membantu kementerian untuk menyempurnakan substansi dari pedoman atau panduan yang merupakan payung hukum dari kegiatan perwujudan dan penyelenggaraan ruang bermain ramah anak. Lalu kemudian disadari bahwa kita butuh auditor, kita butuh asesor yang bisa menggaransi bahwa ruang bermain ramah anak ini standar, mulai dari Sabang sampai Merauke, Morotai sampai ke Ternate, semuanya sama. Nah, auditor ini ada yang berperan sebagai pendamping, ada yang berperan sebagai pemeriksa pada waktu field visit yang pertama atau witness audit untuk penentuan sertifikasi. Lalu ada auditor yang bekerja pada waktu pengamatan atau surveillance, dan kemudian ada auditor yang bekerja sebagai reviewer yang memastikan bahwa auditor yang mendampingi dan auditor yang melakukan pengujian di lapangan melakukan pekerjaannya dengan benar secara prosedural dan secara substansial. Itu adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian PPPA dan tim untuk memastikan bahwa ruang bermain ramah anak ini ramah. Dan yang dimaksud dengan ramah di sini tidak hanya semata-mata menjamin keamanan dari harassment, pelecehan, kriminalitas, penculikan, tidak hanya semata-mata menjamin dari keselamatan atas struktur yang ada, atas kondisi vegetasi yang ada, dan juga mengenai kenyamanan dalam pengertian aksesibilitas bagi disabilitas, kepastian bahwa kaum disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama, dan juga adalah kesehatan, bersih dari sampah, bersih dari genangan air. Tapi lebih daripada itu, yang disebut ramah di sini adalah anak bisa mengembangkan kecerdasan intelektual dan pengetahuannya melalui berbagai macam tulisan. Di dalam ruang bermain ramah anak bisa ditaruh teori Newton, bisa dijelaskan mengenai prinsip Ki Hajar Dewantara, dijelaskan mengenai vegetasi, manfaat tumbuhan, dan seterusnya. Kemudian juga menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial karena mereka harus belajar antri, belajar komunikasi dengan sesama. Di ruang bermain ramah anak, yang bermain adalah anak yang umurnya ditentukan range-nya. Orang tua tidak boleh bermain ramah anak ke area perabot. Yang boleh adalah anak. Kalau orang tua masuk, itu ruang bermain ramah orang tua. Jadi tolong ciptakan perabot yang ukurannya, bentuknya bisa digunakan oleh anak-anak yang umurnya sesuai, tingginya sesuai, berat badannya sesuai, karakter emosinya sesuai. Mereka belajar ngantri, mereka belajar menolong orang. Kenapa begitu? Karena ditulis di ruang bermain ramah anak, ditulis kalau ada yang jatuh ditolong, kalau mau bermain bergantian, tuliskan di situ. Mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan fisik karena permainannya itu menggunakan fisik yang sehat. Dan kemudian mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa,
di mana mereka belajar untuk sopan bicaranya, belajar untuk berani mengungkapkan perasaannya, dan diawasi oleh orang tuanya dan juga oleh penjaga. Dan yang kelima, mulai tahun ini RBLA akan menekankan prinsip membangun karakter Pancasilais, pluralis dan demokratis. Oleh karena itu, apa saja sih elemen-elemen penting dalam ruang terbuka, dalam ruang permainan? Pertama adalah ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau bisa berupa halaman buku dan pepohonan, bisa, dan itu penting. Andai kata ada bangunan gedungnya, kalau bisa ada ruang terbukanya untuk permainan tradisional ataupun kegiatan lain yang memang bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau. Orang dewasa membutuhkan ruang seluas 10 meter persegi yang terisi oksigen untuk bisa bertahan hidup. Anak kecil usianya 12 tahun ke bawah membutuhkan 5 meter persegi. Ini formulanya ada di SNI 011733 2004-2009. Rumusnya, tapi seperti itu. Kita butuh oksigen supaya otak kita tidak rusak, supaya darah kita cukup oksigennya, supaya kita bisa berpikir cerdas. Oleh karena itu kita butuh menanam pohon di sekitar RBLA, di mana anak-anak itu ngos-ngosan, oksigen terserap dengan baik. Jadi tanamlah tanaman yang menghasilkan oksigen, karena banyak tanaman yang tidak menghasilkan oksigen. Itu perlu dipilih, dan kalau bisa sekaligus yang menyerap CO2. Kemudian kalau bermain minimal 5, tidak harus mahal, bisa buat sendiri. Materialnya bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari barang bekas, bahan bekas, dan seterusnya. Perabot lingkungan, peneduh, tempat duduk, rambut mangkal, dan kemudian prasarana sarana dan fasilitas seperti pos keamanan sederhana saja. Kita masih ingat bagaimana di Biren dalam waktu 1 malam berdirilah yang namanya pos jaga, berdirilah yang namanya itu pagar pembatas. Perabot bermain yang tadinya ada yang kurang layak menjadi layak dalam waktu 1 malam. 1 malam atau 1 hari 1 malam bisa berlebihan. 1 hari 1 malam, ya. Biren bisa melakukannya, yang lain juga banyak yang bisa melakukan. Di mana ada kemauan, di situ kita bisa lakukan. Dan mohon diperhatikan mulai tahun ini wajib untuk menaruh narasi Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila lengkap. Yang elangnya adalah elang bondol, menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri atau ke atas. Ada shieldnya, dan kemudian 5 sila dengan logonya, dan ada penjelasannya. Sila 1, sila 2, sila 3, dan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika beserta sejarahnya. Pada waktu dulu Empu Tular menuliskannya di negara Kertagama di zaman Majapahit, dan sebelumnya di zaman Singosari, dan sebelumnya di zaman Kahuripan, kita sudah memakai bendera merah putih. Jadi mohon anak-anak kita bisa mulai dididik untuk menjadi bangsa Indonesia yang memang berbeda dengan orang lain. Kita plural, kita bersatu. Bapak Ibu sekalian, RBLA tidak akan sukses kalau tidak berdasarkan kerjasama dan semangat bersama dari kita semua, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan energi, waktu, harta benda yang dimiliki untuk mewujudkan ini. Insya Allah itu menjadi pahala dunia dan akhirat. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim RBLA yang telah mendampingi Bapak Ibu selama ini, baik sebagai pendamping ataupun sebagai auditor, yang telah bekerja juga siang malam memeriksa hasil dari asesmen yang Bapak Ibu kirimkan,
dengan hati-hati agar supaya hasilnya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh daerah dan bermanfaat bagi anak-anak. Saya mohon bagi auditor senior bisa berdiri. Sekarang saya kenalkan Direktur Pak Joko, Ibu Wido, Ibu Ati, Bundi, kemudian Pak Hendi, Pak Heru, Pak Fuad, Pak bukan, saya mau nyebut nama tengahnya lupa, Pak satu aja. Abel Hasim, Pedro untuk Pedro, biar aneh. Pak Pujo, Pak Teguh, Pak Uli tidak ada di sini, beliau ada di tempat lain. Oh, Pak Afi ini juga auditor senior. Ada lagi yang terlewat? Beliau yang telah bekerja sama dengan membantu Bapak Ibu sekalian. Pak Amin mana Pak Amin? Itu Pak Amin. Pak Amin adalah pemilik stasiun TV Layak TV dan ahli kriminologi. Beliau adalah seorang ahli kriminal, bukan seorang kriminal. Pak Ruli mana? Itu Pak Ruli yang di bawah itu. Beliau bingung ya dalam teknologi. Beliau direktur dari salah satu perusahaannya Amin. Terima kasih kepada para auditor. Untuk menjadi auditor harus melakukan pelatihan. Dan next time dalam waktu cepat insya Allah setelah COVID berlalu kita bisa menciptakan banyak auditor dari daerah. Lalu yang selanjutnya saya mohon para auditor junior bisa berdiri. Beliau-beliau yang kemarin baru selesai pelatihan, silakan. Itu ada Ibu Erni, ada Ibu siapa itu Buran? Ada Pak Thomas, di sampingnya Bu Eti, Bu Ratna, terus Bu Mbak Jipeng, Mbak Anissa, terus Mbak Asa, Mbak Debi, terus di depan sana masih ada Mbak Mei, Mbak Ranti, Mbak Febi. Mereka junior karena baru selesai pelatihan dan belum pernah melakukan witness audit, maka statusnya adalah junior. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi pengetahuan mereka sudah sangat baik, sama dengan senior karena selama ini beliau mendampingi auditor ke lapangan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup izinkan saya mengingatkan berdasarkan penelitian yang valid dari berbagai sumber dan yang dilakukan oleh Institut Teknologi Surabaya serta UNER, bahwa kecerdasan anak itu hampir 100% atau katakanlah 95% itu pada usia 13 tahun. Kecerdasan dasar, bukan kepintaran. Baca buku pintar, tapi kalau nggak baca buku bisa menyelesaikan masalah, itu karena cerdas. Nah, kecerdasan itu bisa dilatih melalui bermain, tidak melalui indoktrinasi, tidak melalui marah-marah. Yang berikutnya adalah karakter anak itu terbentuk sejak kecil dan dia sudah sangat matang di usia 21 tahun. Ali Imran, teroris, mengatakan, berikan saya anak yang gundah, remaja yang gundah, dalam 2 jam saya rubah dia untuk menjadi teroris yang mau melakukan meledakan dirinya. Begitu mudahnya membentuk karakter seseorang kalau kita tahu caranya. Jadi maka perhatikan hal ini dan mari kita bentuk karakter anak-anak ini melalui RPLA. Ini sangat penting. Bukan hanya semata-mata bermain. Kita sedang berbicara mengenai masa depan bangsa melalui generasi muda. Insya Allah apa yang kita lakukan semuanya menjadi amanah dan berkah bagi kita semuanya dan bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.